Bimo Farukiki, perwakilan dari SMA Sekolah sebagai Duta Anti Rokok 2012 akan menyampaikan penyuluhan mengenai bahayanya rokok. Can't nothing handle me right now. I see you together. Let's get 'em. Hey, I own the night and I don't need no help. Gotta be the bitterness, confidence fair. Starting going wild, can't handle this pair. Fight for the club, arrogant like yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, center no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building and they're watching. I know this, I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman SMA Negeri 10 Malang Sempurna Akademi yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua berupa nikmat iman dan Islam kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada putra padang pasir sejati yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tujuan kita di sini yaitu akan dijelaskan oleh partner saya yaitu oleh Nidya Sedila Himaya kepada rekan saya persilakan. Sebelumnya terima kasih karena kehadiran kalian semua di sini. Maaf sudah menyita waktunya. Di sini kita ada penyuluhan tentang bahaya rokok, yaitu bagaimana cara kita untuk menjinakkan asap rokok itu sendiri dan menjaga tubuh kita dari bahaya-bahaya asap rokok. Oke, itu tujuan kita dan harapan kita ke depannya setelah acara ini teman-teman dapat mengetahui tentang kebahayaan rokok dan bisa mengambil kebijakan dalam menyikapi rokok kita di Indonesia ini. Dan oke, kita langsung saja, yang tahu nggak rokok itu apa? Oke, langsung saja ya untuk membersihkan waktu. Rokok itu adalah suatu silinder yang terbuat dari kertas yang mana memiliki panjang sekitar 70 atau sampai dengan 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm, di mana berisi dengan daun tembakau yang sudah dicacar. Nah, di sini rokok ada dua macam, yaitu rokok yang sudah difilter dan rokok yang belum difilter. Filter ini terbuat dari serabut sintetis. Serabut sintetis ini berfungsi untuk menahan nikotin-nikotin ataupun zat-zat yang lain yang akan masuk ke dalam organ tubuh, sehingga dapat terlindungi organ tubuh kita oleh filter tersebut. Nah, untuk panjangnya rokok tersebut bervariasi tergantung dengan negara-negara tersendiri. Nah, itu sedikit mengenai definisi rokok yang mungkin teman-teman udah tidak asing lagi ya dengan rokok. Ada rokok sigaret, cerutu, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditambahkan? Dan kandungan rokok itu sendiri Selanjutnya akan kita jelaskan selanjutnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda perokok? Kan, Oh iya, apakah Anda bisa menjamin bahwa Anda bukan perokok? pernah mencoba. Pernah coba rokok nggak? Sekarang kita Nah, itu maksud kami. Jadi perokok itu tidak hanya orang yang menghisap rokok secara langsung. Ada dua, perokok aktif dan perokok pasif. Bisa dijelaskan Mbak Didi gimana itu perokok pasif dan aktif? Di sini kita ada dua macam perokok, yaitu perokok pasif sama perokok aktif. Perokok aktif itu yaitu seseorang yang merokok dengan benda itu sendiri dengan menggunakan filter, yaitu rokok golongan yang sudah terfilter sehingga asap dari rokok itu sendiri dapat terfilter untuk masuk ke tubuh kita, sehingga bahaya-bahayanya sendiri sudah terfilter dengan baik, sehingga rokok itu sendiri mempunyai bahaya besar, memang besar, namun tidak sebesar perokok pasif yang menghirup udara dari asap
asap rokok itu sendiri tanpa difilter. Ya, seperti itu. Jadi bahayanya lagi, dimana perokok pasif itu terdapat bahayaan itu sekitar 3 kali lipat daripada perokok aktif. Ini sudah diumumkan oleh tokoh kesehatan, di mana 25% dari asap yang mereka hisap dari perokok aktif itu akan masuk ke dalam tubuhnya, sedangkan 75% racun dan lain sebagainya itu akan dihembuskan ke udara bebas. Jadi kemungkinan perokok pasif yang menghirupnya itu lebih besar. Asap rokok itu sendiri mengandung karbon monoksida yang dapat mengurangi kerja sel darah merah untuk mengikat oksigen. Jadi bahayanya perokok pasif daripada perokok aktif itu lebih bahaya karena karbon monoksida itu sendiri terlalu banyak untuk perokok pasif yang menghirupnya secara bebas. Jadi bisa saja akibat dari perokok pasif itu lebih besar daripada perokok aktif. Oke, selanjutnya. Oke, di sini tentang karbon monoksida tadi sudah dijelaskan, dan selain karbon monoksida terdapat bahan-bahan yang lain yang mana sangat berbahaya yang terkandung dalam rokok, antara lain ada nikotin, tar, karbon monoksida, dan beribu-ribu zat kimia lainnya. Sedangkan nikotin, kita bahas dari nikotin terlebih dahulu. Sebenarnya nikotin itu memiliki merupakan zat penenang. Nikotin sebenarnya digunakan dalam dunia medis itu untuk sebagai penenang. Jadi tidak semua kandungan rokok itu memiliki sisi negatifnya saja, tapi juga ada sisi positifnya, yaitu salah satunya adalah nikotin. Nah, nikotin ini merupakan zat yang menstimulasi semua senyawa kimia neurotransmitter yang mana mampu menghasilkan zat penenang dalam otak kita. Nah, saat zat penenang ini sudah habis, ini menimbulkan suatu ketagihan terhadap nikotin tersebut karena sebelumnya sudah merasa enak. Jadi saat zat penenangnya itu hilang, rasa ingin untuk menenangkan lagi itu akan timbul kembali. Maka para perokok itu akan merokok kembali. Jadinya inilah yang menyebabkan kecanduan berat terhadap rokok oleh para perokok tersebut. Nah, sedangkan untuk tar akan dijelaskan oleh Mbak Nini. Yang kedua itu ada tar. Tar itu sendiri adalah zat yang bersifat karsinogenik, yaitu zat yang dapat mengakibatkan kanker. Dan kanker di sini yang disebabkan oleh rokok biasanya kanker paru-paru, yaitu kanker yang terjadi di paru-paru karena asap rokok tersebut. Tar sendiri juga dapat merusak paru-paru kita, mengecilkan, maksudnya tuh paru-paru kita tuh jadi mengempis gitu. Itu salah satu bahayanya tar itu sendiri yang terkandung dalam rokok. Lalu ada karbon monoksida yang sudah dijelaskan tadi, yang dapat mengurangi kerja sel darah merah untuk mengikat oksigen. Di mana saat tubuh kita kekurangan oksigen, maka akan terjadi suatu penyempitan terhadap pembuluh darah. Nah, saat terjadi penyempitan dalam pembuluh darah ini sangat berbahaya, misalnya terjadi di otak, jantung, dan lain sebagainya. Nah, untuk zat-zat lainnya itu seperti benzen, juga ada benzen, dan yang ini sangat berbahaya. Terus masih banyak sekitar 4.000 zat senyawa kimia berbahaya lainnya. Dan senyawa-senyawa kimia tersebut juga dapat digunakan dalam zat-zat kimia yang untuk pembuatan plastik, pembuatan bahan-bahan atau bahan bakar yang lain. Jadi itu benar-benar bahaya kalau emang kita mengkonsumsi zat-zat tersebut. Iya, dan 4.000 zat kimia tersebut itu dapat menyebabkan suatu penyakit yang dinamakan dengan penyakit emfisema. Itu penyakit yang terjadi pada paru-paru, dan ini merupakan penyakit yang tingkatannya sudah level tinggi ya. Nah, di sini kita harus pintar-pintar dan bijak-bijak dalam menanggapi masalah rokok ini ya. Nah, itu semua merupakan bahayanya rokok. Sekarang kita membahas, ini merupakan sesuatu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua, bahwasannya rokok bukanlah penyebab tunggal kebahayaan itu. Nah, yang dimaksud dengan kebahayaan ini adalah penyakit-penyakit itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini semua?
Oke, memang rokok itu sangatlah berbahaya bagi kita semua. Tapi terkadang ada perokok dan mereka itu tetap sakit. Penyebabnya apa? Ini membuktikan bahwa rokok bukanlah penyebab tunggal kebahayaan itu. Ada orang yang tidak merokok, tapi dia tidak bisa menjaga kesehatannya, tidak bisa mengcover kesehatannya secara baik. Tetap saja dia akan sakit, iya kan? Nah, itu semua yang menyebabkan bahwa rokok bukanlah penyebab tunggal kebahayaan itu. Tapi jika kita mengkonsumsi rokok, kemungkinan untuk mengidap penyakit tersebut, menyebabkan penyakit tersebut itu tinggi. Dampak positif rokok. Ada beberapa dampak positif rokok di sebenarnya yang teman-teman mungkin tidak diketahui ya. Yang pertama yaitu rokok sebagai penenang. Itu merupakan rokok di mana dapat menenangkan pikiran sebagian orang yang beraktivitas. Contohnya ada pengarang yang mungkin namanya saya agak lupa ya, di mana beliau tersebut hanya dapat mengarang dengan baik jika beliau itu merokok. Nah, saat beliau tidak merokok, beliau tidak dapat mengarang. Tapi saat beliau merokok, maka tangannya itu dapat mengarang secara lancar. Nah, itu merupakan salah satu fungsi rokok ya. Terus yang lainnya dari segi ekonomi, mungkin dari segi ekonomi, bea cukai pemasukan dari rokok untuk negara itu cukup besar, di mana begitu banyak pabrik-pabrik rokok yang sangatlah memberikan masukan yang sangat besar untuk negara ini. Itu punya dampak positif, dan itu seharusnya kita sebagai remaja dapat mengembangkan dampak positif tersebut sehingga rokok tidak dipersalahgunakan. Dalam hal misalnya nikotin itu sendiri sebenarnya mempunyai dampak positif bagi kesehatan. Namun dalam rokok ini biasanya nikotin yang terkandung dalam tembakau ini sudah tercampur dengan zat-zat merkuri atau Dan adiktif ya, zat aktif yang dapat merusak tubuh kita. pemerintah dan sebagainya. Oke, lanjut. Oh ya, di sini mungkin ada sesuatu yang berbeda ya. Sebenarnya para perokok itu dapat mengurangi efek negatif rokok tersebut dengan mengkonsumsi antioksidan, contohnya seperti jeruk, apel dan lain sebagainya. Itu merupakan antioksidan di mana ada saat kita merokok terdapat radikal bebas. Radikal bebas itu adalah molekul yang tidak berpasangan. Sedangkan antioksidan itu merupakan senyawa yang mampu menjinakkan antiradikal tersebut, jadi menjadi pasangan radikal ataupun molekul yang tunggal itu. Nah, saat molekul ini tidak berpasangan ataupun tunggal, dia akan merusak. Jadi saat ada radikal bebas, saat ada antioksidan yang mampu menemani radikal bebas tersebut, maka dia akan jinak kembali. Seperti itu. Jadi ada kasus beberapa orang yang memang merokok, namun dia tuh masih hidup sampai berpuluh-puluh tahun. Misalnya ada seseorang yang sampai meninggalnya tuh baru umur 82 tahun, padahal dia itu setiap harinya tuh mengkonsumsi rokok. Namun dia tuh juga ternyata di rumahnya tuh dia punya pohon apel yang apel itu sendiri mempunyai antioksidan yang dapat menemani radikal bebas tersebut agar tidak merusak tubuh kita. Jadi dia bisa survive atau bertahan hidup selama itu dengan mengkonsumsi antioksidan itu. Kembali lagi pada setiap kesadaran individualnya. Jadi kita contohkan ya, ada dua orang A dan B, preman dan ibu-ibu. Kita sodorkan sebuah pisau, tergantung di tangan siapa pisau itu berada. Saat pisau itu berada di tangan preman, maka dampak negatifnya akan tertimbul. Tapi saat pisau itu berada di tangan ibu-ibu yang mungkin untuk masak dan lain sebagainya, itu akan berdampak positif gitu. Jadi saat rokok itu berada mungkin di perokok yang bukan bijak, mungkin beliau akan merokok di tempat-tempat umum dan akan merusak lingkungannya. Lingkungan di sini maksudnya ya orang-orang sekitar. Tapi mungkin terkadang ada perokok yang bijak. Beliau itu melihat situasi dan kondisi. Mungkin beliau akan merokok di tempat-tempat khusus yang sepi tanpa ada orang lain sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungannya. Seperti itu. Nah, kita bangga menjadi anak Indonesia di mana kita merupakan generasi penerus muda yang harus berkembang dan terus berkembang. Di mana ini merupakan suatu PR bagi kita semua ya. Oke, next.
bagi suatu PR tersendiri bagi kita semua, di mana kita harus bisa dan mampu menjinakkan rokok asap tersebut. Sebenarnya di sini yang berbahaya kan kandungan tar, karbon monoksida dan lain sebagainya, nikotin yang berlebihan. Sebenarnya yang berbahaya itu kan, sedangkan tembakau itu tersendiri tidak. Nah, mungkin untuk kedepannya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu menjinakkan zat-zat yang beracun tersebut seperti tar dan lain sebagainya, sehingga kita mampu menghasilkan suatu rokok yang aman untuk dikonsumsi untuk kita semua. Oke, next. Menyediakan video ya sedikit tontonan di mana rokok itu proses paru-parunya diracuni oleh rokok. Ini video. Oke, ini adalah proses di mana rokok, karbon, nikotin dan lain sebagainya merasuk pada paru-parunya, dan ini adalah alveoli di mana alveoli bekerja. Secara perlahan nikotin, tar, dan zat-zat yang lain meracuni alveoli dan paru-parunya akan rusak. Ya, seperti itulah sedikit cuplikan mengenai rokok dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami harap ada perubahan dari teman-teman semua, terutama yang merokok menjadi berhenti merokok. Bagi yang merokok udah kecanduan banget, bisa mengurangi rokoknya. Apalagi perokok pasif ya, bisa menghindari perokok yang ada di sekitarnya. Ya, sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Sekian dari kami. Akhirul kalam, mohon maaf bila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To make them stop and stare as I say the club can't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you together. Let's get 'em. Yeah, I own the night and I don't need no help. Gotta be the feeling that Scarface feel. Something going wild, can't handle this pill. Berguna bagi pelajar. Jadi buat itu nggak perlu coba-coba bapak. Thank you. Bottles, models, selling no shares. Fall out 'cause that's the business. All out is so ridiculous. Don't have so much attention. Scream out, I'm in the building and they're watching. I know this, I'm rocking. Sebagai teroris bagi hidup kita. To make them stop and stare. Bisa menghancurkan diri kita dari dalam. Menghancurkannya pelan-pelan dari dalam. Thank you. Beberapa tahun lagi kita akan merasakan itu. Oke. Rokok itu penyakit. Say no to rock. Apa pendapat Anda tentang rokok? Satu kalimat. Rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Aku pasti dukung, soalnya apa? Rokok itu emang bahaya banget buat kesehatan kita. Jadi say no deh. No smoke untuk area rokok. Pembunuh dari dalam, pembunuh bayaran. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learn today, live tomorrow.